Jadi setelah beliau minta dari Allah ilmu yang istimewa, kemudian penjagaan istimewa, kemudian minta lagi ilahi haqiqni bihaqaiki ahlil qurbi. Ya Allah, buktikan atau ya Allah, haqiqni, artinya ya Allah, jadikanlah aku, wujudkan dalam diriku ya Allah, berikan kepadaku hakikat. Hakikat itu adalah sesuatu yang nyata. Hakikat itu sesuatu yang tidak berbeda dengan kenyataan. Jadi sesuatu hakikat. Jadi kalau dalam dunia tasawuf biasanya memang ada pembahasan tentang apa itu hakikat. Cuman secara zahir dulu kita maknai hakikat. Hakikatnya fulan adalah kenyataannya fulan. Hakikatnya ini adalah hakikat. Cuman kalau dijabarkan lagi dalam dunia tasawuf, nanti hakikat ini adalah satu fase perjalanan orang menuju Allah. Ada biasanya ada syariah, ada thariqah, ada hakikat. Ini sebetulnya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, hanya dalam pembahasan saja. Dan kadang seseorang itu sampai dan seseorang di saat sampai kepada hakikat tentu dia akan melewati semuanya. Tidak ada yang memisah-misahkannya. Seperti sebagian orang yang berkhayal ingin jadi waliullah, katanya sudah sampai hakikat tapi nggak membaca syariat. Itu adalah satu kesalahan. Ya, tidak akan mungkin sampai kepada hakikat yang tidak pakai syariat. Mana mungkin? Jadi setelah dia walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana, dia berserius bermujahadah, dia menjalankan syariat dengan benar. Kemudian dia berusaha, dia tahu syariat. Kemudian berusaha menjalankan dengan benar dengan penuh kekhusyuan hingga sampai kepada maqam hakikat. Jadi hakikat ini tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya syariat. Syariat harus ada hakikatnya. Mungkin kalau kita sederhanakan dalam segala amal kita antara ikhlas dengan amal. Sebagian orang misalkan ke sebuah kebodohan kalau membahas ikhlas nggak ada amalnya. Ia beramal dulu baru disifati ikhlas. Mana ada ikhlas tidak ada amal? Berbuatlah kau baru disifati amalmu ikhlas atau tidak. Ada orang ngomong ikhlas nggak berbuat apa-apa, apa artinya? Berbuatlah baru nanti disifati perbuatanmu itu ikhlas atau tidak ikhlas. Bukan dipisah. Jadi beramal baru ada sifat namanya ikhlas. Ada syariat yang ditegakkan baru nanti benar tidak di saat kau menegakkan syariat. Kalau caramu benar dan tulus karena Allah, kau sampai kepada makna hakikat. Bukan hakikat orang nggak mau sholat, bukan. Itu kan khayalannya pembual orang yang ngaku ahli tasawuf, tapi nggak pernah tahajudan, bahkan sholat berjamaah, bahkan sholat fardu pun banyak ditinggalkan. Bukan itu hakikat. Nah, orang sampai kepada ilmu, pada hakikat. Hakikat itu sampai kepada Allah. Di dalam dia mengamalkan satu amalan sampai kepada Allah. Sholatnya menjadikan dia sampai kepada Allah, menjadi orang yang kenal kepada Allah dengan sesungguhnya. Sehingga buah daripada sholatnya ini adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Ini gambaran sholat, sehingga tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sudah sampai kepada hakikat, maka dia adalah mencapai atau mendapatkan satu maqam istimewa. Atau mungkin kita bahasakan sederhana, bukan istilah hakikat, menjadi kekasih Allah. Nah, kekasih Allah itu adalah maqamnya, maqam hakikat. Sebab kalau sudah menjadi kekasih Allah, dia tidak menggerakkan tangannya kecuali karena Allah, untuk Allah, melakukan ibadah karena Allah. Jadi para kekasih Allah itu maqam hakikat. Jadi ilmu hakikat yang selama ini kita dengar itu ilmu teori. Yang pandai membahas ilmu hakikat belum tentu sampai kepada hakikat. Itu adalah pengalaman pribadi seseorang. Kita pun berbeda-beda di dalam kita menemukan pengalaman dalam ibadah. Tiba-tiba suatu ketika kita menemukan ibadah kita khusyuk, nyaman, indah sekali. Bahkan kita ingin menambah dan menambah. Suatu ketika kita menemukan, Masya Allah, susahnya setengah mati melakukan sholat, beratnya setengah mati. Setiap seseorang kadang menemukan dirinya di dalam syariat, di dalam thariqah, di dalam hakikat. Sesaat thariqah saja, sesaat hakikat saja,
Tapi hakikat itu harus dijauhi oleh syariat. Jadi saat syariat saja, nggak sampai hakikat. Jadi Allah Akbar, masuk kemana-mana, nggak apa-apa, jalankan syariat. Sebab nanti hakikat Allah akan kirim setelah kita share di dalam syariat. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.